Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kedatangan Mas Iqbal Amami. Sangat luar biasa sekali untuk berada di teman-teman di depan teman-teman semuanya untuk sharing mengenai pengolahan data geolistrik dengan menggunakan progress dan rockwork sebagai bagian dari eksplorasi air tanah ini. Mas Iqbal Amami ini adalah salah satu tim dari Gadupa yang sebelumnya kemarin dari Mas Satya sudah menyampaikan. Ini secara lebih teknis akan mendetailkan bagaimana pengolahan data geolistrik itu. Sehingga teman-teman mohon ini disimak dengan baik, setidaknya untuk konseptualnya. Boleh jadi teman-teman tidak membawa laptop di depan, tapi setidaknya secara konseptual mungkin Mas Iqbal secara best practice memberikan tips dan triks. Jadi ngolahnya enaknya seperti ini ya, gitu. Sehingga kalau ini datanya dibuat seperti ini aja. Itu penting juga selain secara teknikal, tapi secara best practice-nya nanti mohon teman-teman sama-sama dengarkan untuk bagaimana cara mengenai data dan bagaimana data ini kira-kira seperti apa diinterpretasikan. Kira-kira itu Mas Iqbal, dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk bisa sharing dengan teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya mohon menyimak dengan baik walaupun sekarang pekan libur. Terima kasih juga teman-teman masih tetap bisa ikut kuliah ini karena mumpung ini lebih pas kosong gitu ya. Mas Iqbal ini kan sangat sibuk gitu ya. Baik, kira-kira itu pendahuluan dari saya. Terima kasih, setidaknya 1 atau 1,5 jam Mas Iqbal untuk sharing ilmunya. Itu waktu dan tempat kami persilahkan Mas Iqbal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Johan. Ya, walaupun saya juga sebenarnya masih belajar juga ya Mas, sama aja. Masih pada tahap belajar juga, masih berapa tahun, baru 2 tahun. Di sini saya akan mencoba sharing pengalaman saya dan juga pengolahan data menggunakan progress dan juga rockwork ya. Di sini konteksnya kita mengolah data satu dimensi dari geolistrik itu sendiri. Sebelumnya mungkin saya share screen dulu, Mas. Oke, sudah Mas. Oke. Mungkin sedikit materi aja ya, pengenalan mungkin untuk cara pengolahan dan interpretasi di software progress itu sendiri dan juga rockwork. Sebelumnya ada beberapa software yang kita siapkan. Yang pertama, yang pasti Microsoft Excel. Yang kedua, software progress itu sendiri, versi berapapun nggak masalah, tapi biasanya yang sering dipakai itu versi 3, karena dia gampang untuk dicari. Terus interpretasi juga kita perlukan, kita bisa memakai, kalau untuk interpretasi sendiri, biasanya kalau saya memakai server, cuman kalian bisa memakai software apapun, pakai PPT pun juga bisa, kalau mau pakai PPT itu sendiri. Terus yang terakhir, software rockwork untuk model 3 dimensinya. Biasanya saya menggunakan software rockwork untuk air tanah dan juga data 1 dimensinya. Nah, ini untuk sebenarnya kalau kita mengukur data 1 dimensi di lapangan sendiri, kita akan mendapatkan data yang pasti kita ukur yaitu I dan V. Dan untuk AB/2 sama MN/2 ini kita yang menentukan parameternya. Jadi kan udah ada data sheet-nya itu sendiri, AB/2 dan juga MN/2. Nanti kita akan mendapatkan nilai I dan nilai V untuk data lapangannya. Dan ini untuk istilahnya step-step pengukurannya, pemrosesan datanya sampai interpretasi. Yang pasti kita setelah kita melakukan pengukuran, kita akan mendapat V dan I, kita input ke Microsoft Excel, terus kita lakukan perhitungan dasar dari geolistrik itu sendiri. Yang pertama yaitu perhitungan nilai R, terus perhitungan faktor geometrinya, atau K. Jadi kan setiap metode ada faktor geometri masing-masing. Kalau 1 dimensi, biasanya kita menggunakan konfigurasi selam bersih. Terus setelah kita menghitung nilai K, kita menghitung nilai rho. Dari nilai R dan nilai K, kita akan mendapatkan nilai rho, resistivitas itu sendiri. Karena resistivitas yaitu R dikali K. Nanti akan menghasilkan nilai resistivitas. Setelah kita mendapat nilai resistivitas, kita akan melakukan shifting data. Shifting data itu dilakukan ketika kita melakukan perpindahan MN. Ketika kita melakukan perpindahan AB, itu untuk menentukan kedalaman. Jadi semakin panjang AB/2-nya, maka
penetrasi kita akan semakin dalam. Akan tetapi ada kalanya alat kita perlu untuk melakukan perpindahan MN, dikarenakan alat kita kurang mampu atau V-nya yang kita tangkap itu terlalu kecil, sehingga kita melakukan perpindahan MN. MN itu sendiri ketika kita melakukan perpindahan MN, harusnya dia di kedalaman yang sama, jadi harusnya row-nya itu sama. Ketika kita melakukan perpindahan MN, itu harusnya resistivitas sebelum dan setelah pindah MN itu harusnya sama. Akan tetapi dalam kasus di lapangan, kadang kita nggak sama. Waktu kita melakukan pengukuran, ternyata row-nya berbeda. Makanya itu tujuan dilakukan oleh shifting. Shifting data ditujukan untuk menyamakan data di AB yang sama, tetapi MN yang berbeda. Setelah dilakukan shifting, kita membuat format untuk software progress sendiri. Setelah itu kita forward modeling, inverse modeling, dan kita interpretasi. Setelah diinterpretasi, kalau mau di 3D-kan, kita bisa masuk ke logwork nanti. Nanti kita sekalian mencoba untuk mengolah satu data untuk satu dimensi. Nah, ini progress untuk shifting-nya sendiri sih. Step-stepnya seperti ini, banyak juga kalau dicari di referensi untuk proses shifting. Jadi kita melakukan lebih dahulu, terus kita kurangi di waktu perpindahan MN. Jadi kalau kita melakukan 4 kali perpindahan MN, kita melakukan 4 kali shifting. Kalau kita cuma melakukan 2 kali perpindahan MN, kita cuma melakukan 2 kali shifting. Seperti itu. Ini untuk step melakukan shifting untuk data satu dimensinya. Dan ini untuk format masuk ke software progress-nya sendiri. Jadi untuk sebenarnya kalau kita masuk ke software progress, kita bisa menuliskan manual satu-satu, tapi kan nanti akan lama. Jadi kita membuat software ini disimpannya dalam format .ind. Jadi yang pertama itu jumlah data, baris kedua seling-seling. Jadi yang pertama AB/2, terus nilai resistivitas, terus AB/2 lagi nilai resistivitas sampai datanya habis. Seperti itu. Dan untuk pengolahan progresnya mungkin kita langsung mulai ke datanya aja. Langsung kita sekalian praktek. Nah, sebenarnya ini ketika kalian sudah membuat satu kali format, maksudnya sudah pernah membuat formatnya untuk pengolahan satu dimensi, kalian cuma tinggal input sebenarnya. Cuman ini format yang saya pakai, jadi di sini kita nanti ketika kita mendapat nilai V dan I, kita tinggal input di sini. Tapi proses pertamanya harus tetap di shifting terlebih dahulu, seperti yang tadi saya bilang. Ini untuk proses shiftingnya kita log row terlebih dahulu. Ketika nilai row-nya udah terhitung, kita melakukan log row. Tujuannya agar dia selisihnya semakin akurat, karena nilai di belakang komanya lebih banyak daripada cuman row up ketika dalam bentuk row up. Ketika kita sudah di log row, kita melakukan shifting. Nah, ini kan harusnya ketika kita melakukan perpindahan MN dari 0,3 ke 1,2, harusnya kan ini sama. Kalau 26,7 ini juga harusnya 26,7, karena kedalaman yang kita cek itu sama, yaitu di kedalaman 6 meter AB/2. Kalau untuk satu dimensi sendiri, kedalamannya kan ditunjukkan oleh nilai AB/2. Jadi ketika AB/2-nya 1,5, indikasi kedalaman yang kita dapat itu di 1,5 meter dengan row operand sekian. Ketika untuk kedalaman AB/2-nya 2 meter, kedalaman yang kita dapat yaitu 2 meter dengan row up sekian. Dan seharusnya ketika kita mengukur di 6, AB/2 6 meter, kan harusnya kita kedalamannya di 6 meter, ini juga 6 meter kan. Harusnya ini sama, row uppernya ini sama. Nah, tujuan shifting itu untuk menyamakan ini. Setelah dilakukan pengurangan tersebut, kita akan unlock lagi di sini. Jadi setelah dilakukan shifting, ini disusun untuk AB/2, nilai AB/2-nya. Terus yang ini row setelah dilakukan shifting, ini log row-nya. Terus kita unlock lagi agar dia menjadi nilai row up lagi. Jadi kalau kita lihat di sini meter 6, di sini disamakan seperti ini yang di 26,7. Dan itu ditarik lurus ke bawahnya sehingga datanya dia akan smooth. Kadang kan kalau kita semua kita ini berbeda, semua kita
datanya sangat jauh, dia akan ketahuan, dia akan patah, grafiknya dia akan patah ketika kita coba diganti untuk datanya sendiri. Ini juga tujuannya untuk mengecek data di lapangan ketika kalian menggunakan tablet ataupun handphone. Kalau kalian masih menggunakan kertas, kita juga bisa ngeplot manual. Kalau kalian biasanya kan ada itu kertas logplot, tabel logplot itu, kalian hitung manual, kalian bisa ngitung di kertas itu untuk ngeplotnya. Akan tetapi kalau kalian udah punya Excel, kalian bisa membuat tablet untuk ke lapangan untuk melakukan pengukuran, sehingga datanya langsung kalian bisa cek. Kalau untuk data sendiri, data dari satu dimensi itu sendiri, QC datanya yaitu sebenarnya kalau antar titik ini tidak boleh lebih dari 45 derajat untuk kemiringannya. Data yang benar itu tidak boleh lebih dari 45 derajat. Jadi semakin dia kurang dari 45 derajat, semakin bagus dia datanya. Seperti itu. Kalau contoh data yang pasti salah seperti ini, pasti ini kan memotong. Harusnya ini ada yang error kalau enggak di alatnya atau enggak di penancapan elektrodanya. Setelah kita melakukan shifting tadi, kita sudah mendapat AB/2 yang sudah di smoothing dan juga row yang sudah di smoothing. Kita susun seperti format progress yang tadi, yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu jumlah datanya. Kita lihat ini jumlah datanya berapa kira-kira. Ternyata jumlah datanya 21, kita tulis 21. Terus yang ini untuk AB/2-nya. Yang pertama itu formatnya untuk AB/2 yaitu 1,5. Terus yang di bawahnya row-nya AB/2 di 1,5 itu berapa. Ini AB/2 pertama, row pertama, terus AB/2 kedua, row F kedua, dan seterusnya sampai di AB/2 150 berarti yang kita pakai. Dan row F di 150 yaitu 21,215 itu. Setelah kita susun formatnya sebagai berikut, kita copy, terus kita simpan dalam notepad aja. Notepad. Kita simpan dalam notepad dalam bentuk .png. Kita simpan di folder yang kita inginkan. Nah, tadi kan yang saya buat contoh itu GL 03. Jadi kita namain di sini GL 03.ind. Jadi format filenya itu .ind. Terus kita save. Setelah kita save, kita sekarang membuka software progress-nya itu sendiri. Nah, langkah pertama yang kita lakukan di software progress itu sendiri, yang pasti kita membuka data yang tadi sudah kita simpan. Kita cari foldernya tadi. Nah, kita buka file yang sudah kita simpan tadi. Nah, sebenarnya kalau kalian mau cara tadi menurut kalian terlalu susah, kalian bisa nginput manual di sini satu-satu. Akan tetapi dia nggak bisa langsung di-copy. Mau kita langsung copy dari Excel ke sini, nggak bisa. Dia harus di-input satu-satu, semua AB/2-nya 1. Source datanya kita ganti 15. Kita harus ganti satu-satu manual seperti ini. Jadi akan lebih lama. Lebih enak kalau kita membuat formatnya di TXT seperti tadi dengan format .ind. Nah, setelah kita open data, kita melakukan forward modeling. Di sini sendiri tujuannya untuk menginisiasi lapisan yang akan kita peroleh. Jadi ketika kita melakukan pengukuran di situ, kita harus mengetahui kondisi daerahnya juga, dan juga kira-kira perkiraan di dekat situ kalau sekalian mencari aquifer air atau sumur air, kalau
ada warga yang bisa ditanyain, kalian bisa menanyakan informasi sekunder seperti kedalaman sumurnya di daerah sekitar, atau kalau ada singkapan kalian bisa melihatnya dari singkapan-singkapannya. Jadi untuk membantu proses pengolahan pada software progress ini. Di forum modeling sendiri kita menginisiasi di sini ada depth dan juga nilai resistivity-nya. Kalau kalian semua tidak ada info sama sekali, kalian bisa mengikuti grafik ini saja. Jadi seperti ini di meter 0. Yang pertama di sini datanya, dia di nilai resistivitas sekitar 20 ohmmeter. Terus kita pencet yang di panah ini untuk forward prosesnya. Oh, ternyata dia di 30 ohmmeter. Jadi kita bisa ganti. Kalau sekiranya kalian tidak mendapatkan data sekunder tersebut. Kalau kalian mendapatkan data sekunder, seperti contoh di atas, di lapisan atasnya topsoilnya itu berupa pasir, berarti ini masih masuk, karena dia masuknya range pasir di 30 ohmmeter. Tergantung referensi kalian juga, kalau yang buat nilai resistivitas itu sendiri. Kalau kita mau mengikuti grafik, berarti kita lihat grafiknya. Sebelumnya kalau untuk total lapisan sendiri di geolistrik itu adalah total lengkungan plus 1, kalau nggak salah ya, kalau kalian sudah pernah mendapat informasi itu juga. Jadi lengkungan grafik plus 1 itu menunjukkan jumlah lapisan yang kita deteksi. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3. Jadi ada tiga bentuk belokan. Ini pertama 1, 2, 3. Berarti ini kan 3 plus 1. Jadi di sini ada yang kita deteksi 4 kedalaman atau 4 lapisan itu sendiri. Untuk depth yang kedua kita lihat di lengkungan ini. Jadi di pas di lengkungannya itu ada di berapa meter. Kalau ini untuk AB/2, ini grafik seperti tadi yang di Excel sama aja. Ini untuk AB/2 dan ini untuk Pro Abra-nya. Lengkungan pertama kita mendapat di sekitar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 meter. Jadi kita inisiasi di 6 meter. Untuk row-nya sendiri kita lihat yang paling bawah, karena dia grafiknya menurun, berarti dia harusnya row kedua itu lebih kecil daripada row yang pertama. Kita inisiasi di sini sebelum lengkungan yang ini dia di sekitar di atas 10 sedikit, berarti kemungkinan di 11 ohmmeter. Terus kita yang selanjutnya kita lihat di yang akhir tadi, kita lengkungan yang selanjutnya yaitu di sekitar ini 10 meter, 20 meter, 25 meter. Dengan referensi yang hampir sama yaitu di 12 atau 13 yang mulai naik ini. Terus yang terakhir kita lihat di lengkungan terakhir yaitu di 50 meter. Dengan row referensi yang kita lihat yang terakhir di setelah lengkungan terakhir itu di sekitar 20. Nah, setelah kita menginisiasi, setelah kita melakukan forum modeling, kita lanjut ke inverse modeling. Di inverse modeling ini adalah proses inversi. Inversinya itu sendiri, kita langsung klik yang tanda panah kebalik ini untuk inverse processing-nya. Setelah diprocessing, kita akan melihat di sini informasinya. Kita melakukan pengolahan poin GL3 dengan konfigurasi selam bersih. Terus RMS yang kita dapat ini 7,4. Kalau biasanya yang kita pakai itu kalau dia udah di bawah 10%, berarti datanya udah bagus, cenderung bagus. Jadi dia smoothing datanya smooth karena dia memiliki error di bawah 10%. Setelah kita melakukan inversi, kita lanjut ke interpretasi data. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai row yang sebenarnya atau resistivitas per kedalaman. Dari sini kita sudah melihat ini untuk error-errornya per spasi. Kalau kalian mau melihat error-errornya per spasi, dan ini untuk nilai resistivitas per kedalaman. Ini untuk 0 meter sekitar 29,8 ini. Terus di meter ke 1, 2, 3, 3,5 lapisan kedua dengan resistivitas 11,7 dan di 20
21, lapisan ketiga dengan resistivitas yang cenderung sama, kemungkinan 2 ini merupakan satu lapisan, dan yang terakhir di 45 meter dengan nilai resistivitas 35,25 ohmmeter. Mungkin sampai sini dulu. Apakah saya kecepatan apa gimana, Mas? Apa teman-teman ada yang perlu ditanyakan mungkin? Nah, langsung aja Mas dan Mbak sekalian, sebelum lanjut ke robot, jadi untuk progres dulu, mungkin ada pertanyaan? Apa saya terlalu cepat tadi mungkin? Soalnya panas, Mas, di sini, Mas. Saya lagi panas, pakai keringetan. Ya, di Surabaya gini, ini di sekitar kampus ini mendung tanpa hujan. Mau hujan kayaknya, Mas, makanya sumuk. Ya, Mas dan Mbak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Misi Pak, Mas mau tanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi yang ngisi model parameter kayaknya kecepatan, Mas. Jadinya saya kurang paham ngisi ya. yang kayak lengkungannya gitu, Mas. Oke. Jadi kalau di format modeling ini kita kan inisiasi untuk datanya. Nah, kalau untuk lengkungan, mohon maaf tadi ini sepertinya cuma ada 2 lengkungan. Jadi ya ini yang kita lihat cuma 1 terus sama 2. Jadi kemungkinan lapisannya itu kita bisa melihat dari jumlah kita bisa menginisiasi kira-kira di titik itu yang kita ukur itu ada berapa lapisan atau jumlah lapisannya berapa dari lengkungan tabel log plot ini plus 1. Jadi kita lihat lengkungannya. Kalau untuk ini kan ada lengkungan pertama. Ini ada 1, terus ada 2 lengkungan. Berarti kemungkinan jumlah titik di daerah ini itu ada 3 lapisan. Bukan jumlah titik, jumlah lapisannya. Jadi ada 3 lapisan di daerah ini. Ini tadi salah inisiasi, salah lihat saya. Yang ini enggak sampai lengkungan, berarti kemungkinan untuk lengkungannya cuma ada 2, 1 dan 2. Jadi di sini langsung ke ini lengkungan yang terakhir. Lengkungan pertama kan tadi di 6 meter, Mas. Di 6 meter tuh. Dengan nilai resistivitas. Kalau untuk nilai resistivitas ini kita lihat di akhir lengkungan. Jadi ini kan awal lengkungan, terus di akhir lengkungan kan berarti di sekitar sini. Sebelum lengkungan selanjutnya. Itu untuk nilai resistivitasnya sekitar 11. Makanya kita tadi isi 11. Terus untuk lengkungan terakhir, ini jaraknya kita lihat di lengkungan ini, pas di lengkungan ini tadi sekitar 50. Dan untuk row-nya sendiri kita lihat di akhir lengkungannya atau di akhir lapisan itu, yaitu di ujung sini itu sekitar 20 atau 25 ohmmeter. Mungkin apakah udah jelas, apa ada yang ditanyakan lagi, Mas? Jelas, Mas. Makasih, Mas. Ya, seperti itu, Mas. Setelah dilakukan forward, baru kita lakukan inversi. Nah, ini kan kita lihat RMS-nya, RMS error-nya, dia cenderung bagus karena dia di bawah 10% dengan model parameter yang tadi kita buat. Setelah kita lakukan inversi, baru kita lihat hasil untuk interpretasi lapisannya per kedalaman. Mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk di progresnya sendiri. Ini udah proses akhir progres, sudah selesai kita melakukan pengolahan di software progres. Softwarenya emang namanya progres. Mungkin ada Mas, pengalaman-pengalaman untuk setidaknya kalau dia yang lapisan yang modelnya yang kecil-kecil, apakah di progres ini setidaknya kalau ini kan berarti kan tren untuk interpretasi yang skala global itu kan setidaknya 3 lapisan. Ya. Yang untuk lapisan yang kecil-kecil itu apakah sering mengalami seperti itu, gimana, Mas? Lapisan yang kecil maksudnya yang tipis itu, Mas? Ya, tipis-tipis maksud saya. Ya. Kalau yang lapisan tipis-tipis, biasanya kalau untuk proses pengambilan data di lapangan sendiri, kita ada AP/2-nya tadi, Mas. Jadi ketika kita merasa, kalau jeleknya kalau dari satu dimensi ini, kalau kita menginisiasi AP/2-nya terlalu jauh atau spasinya terlalu panjang, dia di lapisan yang terlalu tipis nggak kelihatan, seperti itu, Mas Yu.
Tapi kalau di atas-atas kemungkinan bisa terlihat karena dia spasinya masih kecil. Dari data pertama, kedua kan ini cuma setengah meter, ini masih 1 meteran. Terus yang selanjutnya ini di 2 meter, 3 meter, 5 meter. Kemungkinan kalau yang kelihatan mungkin ya di spasi di bawah 10 meter, di atas 10 meter. Kalau di bawah 10 meter, kalau untuk data di sini kemungkinan ya akan terlihat, tapi kalau kita udah mempunyai info awal, kita bisa menginisiasi seperti ini. Kalau lengkungan ini kan sebenarnya dia nggak terlalu lurus, masih ada lengkungan kecil. Kita bisa masukkan sih, masih bisa masukkan di sini kalau kita ada informasi awal. Akan tetapi kalau nggak ada informasi awal, biasanya kita langsung lihat lengkungan-lengkungan yang besar aja. Begitu, Mas. Oke, terima kasih. Berarti ini juga perlu cara teman-teman bahwa penting juga untuk survei awal ya Mas ya, untuk menentukan data sheet yang tepat. Kira-kira ini perlu data sheet yang seperti apa? Data sheet yang seperti apa seperti itu. Jadi kita perlu survei lokasi. Oke. Terima kasih Mas Iqbal. Teman-teman bisa dilanjut? Lanjut, Pak. Oke, takutnya teman-teman sudah pusing ini. Oke, silakan lanjut Mas Iqbal. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai resistivitas per kedalaman seperti ini, kita bisa interpretasi lapisan-lapisan yang ada. Biasanya kalau kalian mau gampang, bisa memakai PowerPoint aja. Jadi ini cuma digambar, yang paling atas ini dia berupa topsoil, terus yang meter ke 2 sampai meter ke 50 ini lempung kah atau apakah? Kalau saya biasanya memakai surfer sih, tapi sebenarnya cenderung sama, cuman di surfer enaknya kita bisa menggambar lapisannya dengan gambar litologi yang sebenarnya. Coba saya share screen. Sebenarnya ini tergantung selera aja. Kalau mau interpretasi yang pasti, sebelum kalian melakukan interpretasi, kalian harus minimal punya data PPT-nya kelihatan nggak, Mas? Saya pindah-pindah tadi kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ya, jadi kalau untuk interpretasi, kalian harus ada minimal data geologi setempat. Jadi kalian ketika melakukan pengukuran, kalian harus ada data geologinya. Alangkah lebih baiknya kalian melakukan pemetaan geologi kalau bisa. Dan yang nggak kalah penting untuk kita mencari air tanah, kita harus mendapatkan info peta hidrogeologi. Ada namanya peta hidrogeologi. Ada 2 data sekunder itu yang kita perlukan. Kalau nggak ada data peta hidrogeologi, minimal kita mempunyai data geologi. Jadi kita bisa menginisiasikan nilai resistivitas yang kita peroleh tadi itu merupakan lapisan apa, dan dicocokkan dengan tabel resistivity dari referensi kalian. Bisa menggunakan Telford atau referensi yang lokal, seperti ketika yang dulu sudah pernah melakukan pengukuran di daerah tersebut, kan itu ada hasilnya dan juga ada nilai resisnya. Kalian bisa menggunakan itu sebagai referensi. Tapi yang pasti kalian harus memiliki data peta geologi setempat. Kalau bisa hidrogeologi juga lebih baik. Nah, setelah kita melakukan inisiasi, setelah kita mempunyai informasi tadi, kita melakukan interpretasi. Jadi ini sebenarnya bisa dilakukan dimanapun, di PowerPoint pun juga bisa, terserah kalian. Tapi kalau di sini kita bisa menggunakan kalau semua ini kita inisiasi sebagai topsoil atau lapisan atas. Kita bisa menggambar, terserah kalau mau diwarnai oranye aja atau gimana, itu tergantung kalian. Cuman kalau untuk lapisan-lapisan seperti lempung, pasir, dan kawan-kawan kan sebenarnya ada
informasi geologinya atau patokannya untuk orang-orang geologi itu sendiri. Seperti lapisan kedua, ini 11,21 kita anggap dari informasi geologi yang sudah kita punya dan juga geologi setempat kita sudah lakukan pemetaan, di situ kebanyakan lempung. Kita ini bisa inisiasi sebagai lempung karena dia resistnya kecil, cenderung kecil. Kita di sini bisa, kalau untuk di survei sendiri kita bisa menggunakan lambang geologi yang sudah ada pada umumnya. Terus yang terakhir, dengan nilai resistivitas yang besar di daerah yang cenderung mengandung lempung, biasanya di situ merupakan daerah pasir. Jadi intinya kalau kita melakukan survei geolistrik untuk mencari air di daerah batuan, kita mencari resist yang kecil, dan kalau untuk di daerah aluvium kita mencari resist yang cenderung besar. Seperti itu. Jadi untuk air itu sendiri biasanya kalau untuk di daerah aluvium dia memiliki resist yang bukan paling besar tapi cenderung lebih besar, dan untuk daerah pegunungan atau batuan dia memiliki resist yang cenderung lebih kecil. Tapi itu bisa dikorelasikan ke referensi kalian masing-masing untuk di daerah tersebut. Nah, untuk lapisan terakhir di sini diinisiasi diduga merupakan pasir karena dia memiliki resist yang besar, padahal karena dia melakukan pengukuran di daerah aluvium. Kita tinggal di sini mencari lambang pasir. Di sini kan kalau di server kita bisa melihat juga di sini ada notasinya kan. Ini lambang apa? Clay kah? Sand kah atau apa? Nah, kita di sini mencari sand. Banyak ada bedded sand atau massive sand. Terserah kalian memakai yang mana, dan kalau ada info emang di situ pasirnya pasir kasar atau gimana, dipakai lambang itu. Biasanya kalau untuk pasir kan kita ini ada warnanya sand. Nah, oh ya, untuk progres sendiri sebelum lanjut, untuk progres sendiri kita bisa save juga di sini sebagai gambar. Untuk prosesnya yaitu buka tadi interpretasi data, terus file, terus kita print to file. Ini kita simpan di sini dengan nama GL03. Nanti dia akan tersimpan. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk BMP. Ini tadi yang kita simpan. Ini hasil dari progres tadi. Nah, yang saya ambil tadi cuman yang ini, yang nilai resistivitas per kedalaman. Kalian juga bisa menampilkan semua ini, dan di sini dikasih litologi per kedalaman juga bisa. Tapi kalau saya biasanya cuma nilai resistivitas dan juga kedalaman ini yang kita interpretasi ini, tapi tetap ditampilkan di lampiran. Nah, setelah kita melakukan interpretasi data sebagai berikut, kita namai masing-masing. Kita bisa di sini ada 3. Kita di sini bisa membuat litologi.
Dan yang lapisan terakhir, pasir yang merupakan diduga aquifer air atau air tanah yang kita cari. Setelah kita melakukan interpretasi seperti ini, kita bisa menginputnya ke software Rockwork. Dan tadi ini bisa dilakukan dimanapun. Kalian lakukan di PowerPoint atau di software manapun bisa juga. Mungkin yang mempengaruhi cuma tampilannya aja. Jadi lebih kelihatan lebih menarik atau apa. Yang pasti kalian harus menentukan ini lapisan apa dari data-data yang sudah ada dan juga data sekunder yang kalian punya. Setelah kita melakukan interpretasi, kita buka software Rockwork. Kalau di sini saya memakai Rockwork 16. Yang pertama yang pasti kita create new project. Kita simpan di mana? Simpan di file yang kita inginkan. Next. Ini pakai lokal aja. Kalau saya biasanya pakai lokal, kalau mau pakai UTM juga bisa. Kalau di daerah Jawa Timur berarti UTM 49S. Ini ganti zonanya 49S. Ini UTS 84. Tapi kalau saya lebih enak pakai lokal. Terus kita finish. Yes. Setelah itu kita menuju ke yang ini, borehole manager. Jadi di sini kita bisa menginput titik yang kita punya. Tadi namanya L03. Nah, di sini ketika kalian melakukan pengukuran geolistrik satu dimensi, pasti kalian mempunyai koordinat dan ketinggiannya masing-masing titik atau masing-masing lokasi yang kalian ukur. Jadi kita tinggal ini dari sini kita input ke software progress tadi, Rockwork tadi. Jadi setelah kita namakan, kita di sini ganti order koordinat, kita pilih yang longitude latitude, terus kita input data tadi. Dari sini kita input ke Rockwork. Setelah input, kita convert ke easting dan northing. Yes. Nah, kita masukkan kira-kira kedalaman ini, kita isi 0 juga nggak apa-apa. Color elevation sama elevation yang ada. Kedalaman kira-kira yang kita dapat tadi kan sekitar 80 meter. Kita tulis di sini 80 meter. Setelah itu jangan lupa di scan borehole. Jadi ketika di sini di software Rockwork ini setelah melakukan perubahan data, kita harus scan borehole, melakukan scan borehole ini. Nah, setelah itu kita isi kita menuju ke tab yang litologi ini karena kita ingin memasukkan data litologi yang ada. Sebenarnya di sini juga bisa melakukan memasukkan input data dalam bentuk resistivity. Tapi kita melakukan input di litologi karena kita sudah melakukan interpretasi tiap titiknya. Jadi untuk yang pertama yaitu topsoil dari meter 0 ke meter 3. Kita isi di sini. Oh, sebelumnya kita membuat litologi type dulu sih. Litologi type. Yang pertama topsoil. Warna orange.
Di sini kita namai topsoil. Kalau ada info densitasnya, kalian bisa isi. Kalau nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa. Kita tambah. Yang kedua, lempung. Lempung, klik. Terakhir pasir. Sebenarnya kalian bisa memilih warna di sini. Kalau atau enggak ditulis nomor-nomornya aja, RGB-nya juga bisa. Oke, setelah kalian membuat litologi type, kita input litologi tiap titik. Jadi yang pertama ini dari 0 sampai 3 meter berupa topsoil. Dari 3 ke 50 meter dan 50 meter ke 80. Sebenarnya kalau di sini kan ini untuk di progres sendiri tadi kan ada simbol gini. Ini sebenarnya dia nilai resistivitasnya dari 50 meter ke 150. Karena data kita tadi AB per 150, dia nilai resistnya tetap 36,3. Jadi dari 50 meter ke 150, 36,3. Kita ganti ini tadi di 100. Jangan lupa setelah melakukan perubahan data kita scan borehole. Nah, untuk data-data selanjutnya kita melakukan proses seperti tadi untuk GL1, 2, 3, dan 4 dan didapatkan hasil akhir juga seperti tadi. Kalau saya menggunakan server. GL1. Tadi kan udah menginput untuk GL2, misalnya GL1, kita bisa langsung ngopi dari sini atau duplikat. Di copy, di paste aja. Atau di duplikat borehole. Dan namai GL01. Jangan lupa koordinatnya diganti sesuai GL01. Oh, maaf, ini tadi GL03 berarti. Kita membuat empat-empatnya kita buat terlebih dahulu.
4. Informasi awalnya tadi data kita di 100, ada yang 100, ada yang 150. Yang untuk GL 1, 2, dan 4 dia di 100 meter. Oh, ini. Kita input, tadi kita ada informasi ketinggian juga, ketinggian tiap titik, kita input juga. Kalau ada, kalau emang nggak ada, diisi 0 juga nggak apa-apa, bisa. Nah, setelah itu kita rubah untuk litologinya sesuai titiknya masing-masing. Kalau untuk GL1 kebetulan dia tidak teridentifikasi pasir atau aquifer air, soilnya sampai 2 meter. Terus yang selanjutnya dia lempung 2 sampai 100 meter. Terus untuk GL2 dia di 2 meter, terus 2 sampai 47 lempung, 47 sampai 90 pasir. Terus yang keempat sampai setelah semuanya diisi, kita melakukan scan borehole. Setelah itu kita cek apakah lokasinya sesuai dengan yang kita ukur untuk titik-titiknya, posisinya. GL1, GL2, GL3, GL4. Kalau sudah sesuai, kita bisa melakukan modeling untuk litologinya. Kita pilih litologi, terus model. Nah, di sini untuk modelnya kita bisa melakukan algoritma berupa lithoblending atau close point. Karena kalau di model litologi ini kita intinya cuma korelasi, jadi nggak ada statistik yang terlalu ribet. Jadi kita cuma milih kita mau pakai lithoblending atau close point. Jadi kita, kalau saya bisa memakai lithoblending. Dan untuk voxelnya bisa memakai full atau mid. Kita juga bisa include volume tiap lapisan tadi, kita bisa include, nanti dia akan keluar nilai volume tiap lapisannya. Ini juga kita bisa menggunakan variabel dengan solid dimensi. Ini semakin besar, dia modelnya akan semakin bagus, akan tetapi dia akan semakin berat. Setelah kita isi semuanya, kita langsung ke proses. Nah, model dari
Ini untuk volumenya tiap masing-masing lapisan. Sorry. Arah mata anginnya juga langsung bisa save dalam JPG juga. Nah, kita ekspor dalam bentuk JPG juga bisa. Elemen. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai kita. Halo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Setidaknya teman-teman harus nyoba itu kan Mas ya? Iya, harus nyoba sebenarnya itu ya. Jadi setidaknya tadi yang penting dalam menyusun tadi informasi data masing-masing sumur. Ya, kemudian informasi masing-masing titik. Yang kedua adalah mengisi untuk litologi type tadi. Ya, sama kemudian mengisi berapa kedalamannya itu. Ini di sini juga tadi kalau kita centang untuk litologi, kita juga bisa menampilkan di sini untuk nama-nama litologinya juga. Sebenarnya ini nanti bisa dicoba juga sih, parameter apa aja yang ingin dikeluarkan. Jadi nanti dari hasil model 3D-nya kita bisa mengetahui informasi yang kita inginkan. Nah, kita akan keluar ini untuk litologinya. Dan ini untuk volume masing-masing lapisan tadi. Berapa kira-kira volume perkiraan yang ada di lahan yang kita ukur. Ini dalam meter kubik berarti 473.473.000 meter kubik. Itu. Kalau semua mau kita slicing, kita juga bisa melakukan slicing di sini. Menu litologi, profile. Nah, kita bisa milih profile selection map. Kita ingin tahu persebaran nilai litologi dari GL1 ke GL3. Dari ini A dan ini B-nya. Kita tinggal membuat lintasan seperti ini, terus kita proses. Nah, ini ada informasi kedalaman, terus ini ada koordinat dalam UTM. Jadi koordinat X-nya, koordinat Y-nya dalam UTM. Ini kita bisa ganti. Semua kita ingin ganti cross section dari A ke B. Play. Ini untuk menampilkan aja. Ini ada kedalamannya. Kedalamannya kenapa dia bentuknya 225, 200 kok nggak dari 0, karena kita tadi mengisi ketinggiannya kita isi karena tadi kita ketinggiannya sekitar 240 meteran.
Jadi titik nolnya di 240 meter. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Yu, Mas Johan. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin pengalaman Mas ketika menggunakan Roblox, katakanlah misalnya yang sudah pernah diekspor, apa yang pengalaman itu yang menarik pada kasus tertentu, apakah memang misalnya kalau litologinya itu banyak itu kan, itu bagaimana, atau data yang banyak, itu tentu pasti ngisi satu-satu itu ya. Satu-satunya yang susah. Sebenarnya kalau di litologi ini, walaupun litologinya banyak, maksudnya beda-beda, dia nggak masalah karena dia tetap bisa mengkorelasi. Kalau kita memakai mode litologi, akan tetapi kalau yang stratigrafi Mas? Sudah stratigrafi. Kalau kita memakai mode stratigrafi, di tiap sumur kita harus sama. Jadi kalau harus urut, ketika lapisan pertama berupa topsoil terus lempung, yang kedua, ketiga juga harus topsoil lempung, nggak boleh topsoil pasir karena dia akan hilang gambarnya Mas, seperti itu. Nggak, kalau litologi nantinya kita bisa nggak beraturan, kalau emang dia titiknya nggak beraturan litologinya, di litologi tetap bisa dikorelasi. Dia dikorelasikan sendiri itu kan. Ya. Kalau stratigrafi dia harus urut ya. Urutan stratigrafi. Harus urut-urut gitu. Sebenarnya ini sama prosesnya untuk stratigrafi sendiri, prosesnya sama, kita input seperti tadi. Kita pun juga bisa ngopi, semua kita pengen ini kita copy langsung ke stratigrafi juga bisa. Salah ngopi saya. Oh ya, ini belum. Kita juga harus membuat stratigrafi tab-nya juga. Sama sih intinya sepertinya Mas. Prosesnya juga sama kayak kita membuat litologi tadi. Cuman bedanya tadi kalau stratigrafi kita modelnya bisa lebih smooth, cuman dia nggak urut dia main. Oke, baik, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu nih. Jadi yang jelas untuk Roblox ini satu tool yang lumayan lah untuk membuat model, bisa dipakai aplikasi dimanapun, bukan hanya untuk data geometri kan Mas ya? Bisa dipakai untuk data-data yang lain. Yang lain. Kalau di tambang ada bertambang, biasanya untuk eksplorasi juga bisa dimasukkan di sini. Yang penting dia ada nilai litologinya, ada litologi per sumurnya Mas. Betul. Termasuk juga data bor geoteknik kan ya? Ya, bisa juga data bor geoteknik. Jadi ini bisa dipakai manapun teman-teman, karena ada mata kuliah juga geoteknik, pertambangan, jadi tool ini bisa signifikan dan teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut. Tapi setidaknya untuk konsep dasarnya telah dijelaskan sama Mas Iqbal. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman semuanya. Halo, atau ngantuk ya? Kalau dari saya cukup, Pak. Oke, baik. Jadi ini teman-teman siap-siap ya kalau misalnya yang untuk tugas akhir bukan hanya 4 titik kan ya, setidaknya. Iya Mas. Kalau buat tugas akhir biasanya minimal 10 lah ya Mas. 10 lah ya, betul. Oke. Jadi gitu aja Mas dan Mbak sekalian, setidaknya untuk awalan. Karena untuk membuat model kan setidaknya yang walaupun 3 itu bisa, setidaknya 4 yang lebih bagus kan Mas. Jadi setidaknya kalau model dikaji 4 titik atau 4 borlog yang bisa dimodelkan untuk dimensi itu. Cukup teman-teman semuanya. Ini Mas, teman kayaknya sudah sore dan sudah inilah. Setidaknya nanti terima kasih sekali untuk Mas Iqbal atas sharingnya tentang pengalaman dari Mas Iqbal yang selama ini sangat banyak pengalaman untuk kasusnya, khususnya untuk eksplorasi air tanah nih. Spesifiknya untuk software progress, kemudian dan modelingnya dari server dan Roblox. Mungkin yang terakhir ada pesan dan ini Mas untuk adik-adik biar semangat gitu ya. Mas. Yang penting tetap semangat Mas. Tapi kalau sekarang ada itu nggak Mas? Ada praktikum lapangan nggak kira-kira? Nah itu juga. Jadi baru kali ini gitu kan.
Oh, baru kali ini. Nanti akan ada baru akan ada. Jadi beberapa bulan kemarin kan memang pandemi belum bisa. Jadi insya Allah untuk angkatan yang ini angkatan yang terakhir ada, angkatan yang sekarang lagi bersiap untuk Gitur Padu ada. Jadi itu yang penting karena sebelumnya belum dapat praktikum lapangannya sedikit. Jadi harus shift-shiftan gitu ya. Iya, makanya. Nggak boleh rame-rame. Jadi ini untuk persiapan teman-teman sekalian untuk Gitur Padu. Mas Iqbal rumahnya mana? Saya kalau asli kan Tuban, Mas. Oh iya, Cuman maksudnya nanti Tulangan di Tulangan itu, Mas, di ya. Pasar. Nah, jadi teman-teman ini siap-siap untuk Gitur Padunya angkatan ini tuh mau di Tuban, di di Tuban. Apa namanya? Di Mata Air Kerawak. Nah, Terawas. iya. Jadi itu teman-teman bisa untuk sharing lah nanti. Juga yang terakhir mungkin dari Mas Iqbal mohon terus berkenan sharing Mas ya. Teman-teman nanti kalau Siap. ada yang bertanya. Mungkin ini Mas, dari Mas Iqbal ada yang disampaikan terakhir. Ya. Dari saya sih kalau emang mau ke lapangan, maksudnya melakukan pengukuran, yang paling penting dapatkan semua data yang bisa didapatkan. Itu sih, Mas. Maksudnya ketika kalian bisa mendapatkan info sebanyak mungkin, kalian akan melakukan interpretasi dengan lebih gampang. Karena kita di dunia geofisika kan kita praduga, kita menduga di bawah itu ada apa dengan menggunakan metode geofisika. Tetapi kan pasti ada errornya namanya. Data juga ada errornya. Kalau ketika informasi yang kita dapat semakin banyak, informasi sekecil apapun semuanya penting. Jadi harus kita cari semuanya agar interpretasi kita atau data kita lebih akurat. Seperti itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas sharingnya. Ya, dan terima kasih teman-teman juga telah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf juga Mas kalau saya ada banyak kata teman-teman, banyak kata salah juga tadi. Mohon maaf. Terima kasih Mas telah sharing di kami dan Mas Iqbal dan tim jangan kapok-kapok ketika kami minta bantuan ya. Siap. Mudah-mudahan juga Mas dan Mbak juga dari tim dari Gatupa juga ini kan ya membuka untuk yang pengen belajar ya. Atau apa. Monggo Mas, monggo. Dan Mas Iqbal mohon juga adik-adiknya ini kalau survei sebagai kabelmen juga bisa diajak supaya pengalaman. Karena praktikumnya itu mungkin hanya 50 meter Mas. Jadi bentangannya 50 meter. Jadi itu aja sudah berat. Apalagi kan itu kan kecil gitu kan. Jadi biar saya tahu gitu kan. Bentangan sana kan 150 gitu kan. Kanan kiri. Nah, ini kemarin praktikumnya 50-50 gitu. 50. Itu teman-teman ketika pengen baca real bisa datang di Gatupa di Tulangan Mas ya. Ya, di Tulangan. Oke. Ya, terima kasih. Terakhir kami sampaikan kepada Mas Iqbal atas sharingnya hari ini. Sama-sama. Tentu ini sangat bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa semangat. Karena yang jelas yang terakhir dari saya bahwa setidaknya untuk mata kuliah eksplorasi air tanah ini menjadi satu yang penting. Setidaknya kalau teman-teman nanti belum dapat kerjaan, setidaknya kan untuk nyari air tanah kan sudah dapat cuan nih teman-teman. Jadi ini mata kuliah langsung ke real gitu kan ya. Karena mungkin kalau seismi kan nunggu perusahaan yang melakukan rekrutmen. Tapi kalau eksplorasi air tanah kan teman-teman bisa kerjasama, bisa mencari. Karena air tanah itu dimanapun sangat diperlukan gitu Mas ya. Semua butuh air Mas. Butuh air betul karena air adalah hajat itu orang banyak dan satu hal yang paling signifikan. Baik, terima kasih Mas Iqbal untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih Mas. Saya akhiri ya. Sama-sama.